Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Bertemu lagi bersama Miss Lisa. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan ke-6. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memulai proses belajar kami. Berkati kami agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Di doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk materi kita hari ini masih berhubungan dengan materi yang kemarin. Agar anak-anak lebih mudah memahami, mari anak-anak simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, kita akan mengerjakan soal cerita penjumlahan. Cara mengerjakan soal cerita. Mengerjakan soal cerita dapat dilakukan dengan menuliskan langkah-langkah jawaban, yaitu pertama, diketahui. Isi dari diketahui adalah informasi apa yang kita dapat dari soal cerita tersebut. Yang kedua, ditanyakan. Isi dari ditanyakan adalah pertanyaan apa yang perlu kita selesaikan jawabannya. Ketiga, ada jawab. Isi dari jawab adalah langkah-langkah mengerjakan menggunakan cara yang paling tepat. Jadi, merupakan kesimpulan dari hasil yang sudah dikerjakan. Contoh soal. Andi sangat suka dengan kelereng. Ia memiliki dua keranjang kelereng di rumahnya. Keranjang pertama berisi 1220 kelereng, keranjang kedua berisi 735 kelereng. Berapakah jumlah kelereng Andi secara keseluruhan? Nah, kita akan menggunakan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, diketahui. Ketahui adalah kelereng yang ada di keranjang pertama 1120 dan kelereng yang ada di keranjang kedua adalah 735. Kemudian ditanyakan. Nah, ditanyakan adalah apa yang ditanyakan pada soal. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah kelereng. Nah, kemudian ada jawab. Nah, isi dari jawab ini adalah cara kita mengerjakan soal yang telah diberikan. Nah, cara pengerjaannya adalah keranjang pertama ditambah keranjang kedua. 1120 ditambah 735. Jadi hasilnya adalah 1855. Nah, jadi kesimpulannya jumlah keseluruhan kelereng Andi adalah 1855. Oke, contoh soal kedua. Pada sebuah lemari terdapat dua kotak berisi kelereng. Pada kotak A berisi 840 kelereng, kotak B berisi 1343 kelereng. Nah, berapa jumlah keseluruhan kelereng pada kotak A dan kotak B? Oke, kita akan menyelesaikan menggunakan langkah-langkah seperti contoh pertama. Yang pertama, diketahui kotak A 840 kelereng dan kotak B 1343 kelereng. Nah, diketahui ini didapat dari informasi yang ada pada soal. Kemudian ditanyakan jumlah kelereng pada kotak A dan B. Ini sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal cerita tadi. Kemudian jawab. Nah, jawab ini adalah penyelesaian dari masalah pada soal cerita. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhan, berarti akan kita jumlahkan kotak A dan kotak B.
840 ditambah 1343 sama dengan 2183. Jadi jumlah kelereng keseluruhan pada kotak A dan B adalah 2183. Nah, jadi ini merupakan kesimpulan dari permasalahan yang ditanyakan atau jawaban yang telah kita jawab pada soal cerita. Oke, anak-anak, dari materi kita pada hari ini, Miss akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah ya. Nah, tugasnya ada pada halaman 74 dan 75 pada buku tema 1. Silahkan anak-anak kerjakan di rumah menggunakan cara yang telah kita pelajari hari ini ya. Nah, jika tidak cukup pada buku paketnya, boleh dikerjakan di buku catatan. Oke anak-anak, nah itu dia materi kita untuk pertemuan kali ini. Anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap giat belajar. Meskipun kita belajar dari rumah, tapi Miss yakin anak-anak tetap semangat belajar. Oke, sampai di sini video kita. Sampai bertemu pada video berikutnya. Sampai jumpa.